Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Masih bersemangat bukan? Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai kata ulang atau biasanya bisa disingkat menjadi reduplikasi. Nah, kali ini kata ulang itu jenisnya ada dua ya. Jenis kata ulang yang pertama itu bisa dilihat berdasarkan bentuk kata ulangnya. Sedangkan jenis kata ulang yang kedua bisa dilihat dari makna kata ulang itu sendiri. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kata ulang atau reduplikasi berdasarkan bentuk kata ulangnya. Untuk itu mari kita simak penjelasan Bu Wulan. Sudah siap bukan? Baiklah anak-anak, untuk kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kata ulang berdasarkan bentuknya. Nah, untuk itu bisa kalian simak pada layar yang telah Bu Wulan bagikan ke kalian. Adapun bentuk kata ulang atau adapun jenis kata ulang berdasarkan bentuknya terdiri atas 5 bagian. Kata ulang yang pertama berupa di sini Dwi Purwo atau kata ulang sebagian. Jenis yang kedua yaitu dwilingga atau kata ulang utuh atau penuh. Jenis yang ketiga yaitu kata ulang berubah bunyi atau kalau di bahasa Jawa dwilinggo salin swara. Nah, kata ulang yang keempat yaitu kata ulang berimbuhan. Sedangkan kata ulang yang terakhir berupa kata ulang semu. Dari kelima jenis ini, adakah kata-kata sulit atau adakah hal yang belum pernah kalian dengar? Tentu kalian sudah pernah menyimak atau sudah pernah mendengar, bukan? Baiklah anak-anak, memasuki materi yang pertama, kita akan membahas mengenai bentuk kata ulang dwi purwa atau biasa yang disebut dengan kata ulang sebagian. Nah, yang dimaksud kata ulang sebagian itu seperti apa? Nah, bisa kalian lihat pada kolom sisi kiri, Bu Wulan sudah memberikan penjelasan bahwa kata ulang sebagian itu cirinya bagaimana? Pengulangan katanya pada sebagian. Jadi biasanya kata yang diulang hanya pada bagian awal kata. Contoh, tetangga. Nah, yang diulang kata yang pertama tetangga. Nah, di sini. Yang kedua, tetua. Nah, seperti itu. Batuan. Berarti yang diulang bebatuan. Pohon. Berarti apa? Pepohonan. Seperti itu dan sebagainya ya. Bisa kalian amati pada contoh yang telah Bulan berikan. Untuk penerapan pada kalimat biasanya seperti ini. Rerumputan di pegunungan mati karena musim kemarau. Kata mana yang menunjukkan kata ulang sebagian ketika kalian diminta untuk menunjukkan, yaitu kata rerumputan, di mana terjadi pengulangan bunyi pada awal kata. Seperti itu. Lanjut ya, untuk penjelasan yang kedua atau kata ulang yang kedua berupa kata ulang utuh. Namanya kata ulang utuh berarti pengulangannya terjadi pada semua kata atau keseluruhan kata. Jadi misalkan ada kata dasar anak, berarti diulang keseluruhan jadi anak-anak. Seperti itu. Ibu, awalnya kata dasarnya diulang keseluruhan menjadi ibu-ibu. Rumah, rumah, sama-sama. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Anak-anak bermain dengan riang gembira. Pada kalimat ini, mana yang menunjukkan kata ulang utuh? Pada kata anak, seperti itu. Dari sini penjelasan Bulan mengenai kata ulang sebagian dan kata ulang utuh masih bisa diterima ya? Tentu mudah bukan? Baiklah anak-anak, bisa Ibu lanjutkan ya. Untuk pembahasan yang ketiga, kita akan berbicara mengenai kata ulang berubah bunyi. Di mana yang dimaksud dengan kata ulang berubah bunyi di sini berarti pengulangan bunyi pada unsur pertama maupun kedua dalam sebuah kalimat. Contoh, kata dasarnya gerak berarti diulang menjadi gerak gerik. Nah, pada kata gerak gerik di sini kata ulang pengulangan bunyi terletak pada unsur apa? Pada unsur kedua pada kata geriknya yang semula akhirannya a berubah menjadi i. Berarti di sini pengulangan bunyi pada unsur
2. Nah, seperti itu. Di sini bulan beri tanda. Sayur mayur, berarti kata dasarnya sayur. Diulang menjadi mayur, berarti mana yang berubah bunyi? Betul, pengulangan bunyi pada unsur pertama. Seperti itu, gotong royong. Nah, ini juga sebagai contoh pengulangan bunyi pada unsur pertama dan sebagainya. Apabila di sini contohnya dimasukkan ke dalam sebuah kalimat seperti ini. Gerak-gerik orang itu harus kita waspadai. Pada contoh kalimat gerak-gerik orang itu harus kita waspadai, di sini terdapat kata ulang berubah bunyi berupa apa? Kata gerak-gerik. Nah, yang terdapat pada unsur pengulangan bunyi pada unsur kedua seperti itu. Dari sini masih bisa dipahami ya? Bisa lanjut? Baiklah, untuk pembahasan yang keempat berupa kata ulang berimbuan. Namanya berimbuan berarti menambahkan imbuan pada baik unsur pertama maupun unsur kedua dalam sebuah kalimat. Contohnya tarik, kan misalnya tarik kan enggak bisa, berarti tarik menarik. Di sini berarti memberi imbuan pada unsur kedua. Bermain-main, kata dasarnya main-main, berarti di sini memberikan unsur imbuan pada menambahkan imbuhan pada unsur pertama. Di sini juga melihat-lihat, berarti menambahkan imbuhan pada unsur pertama dan sebagainya. Sebagai contoh pada kalimat Budi lihat rumah yang sedang dibangun. Pada kalimat tersebut, kata ulang melihat-lihat merupakan kata ulang berimbuhan. Seperti itu ya. Dari sini penjelasan mengenai kata ulang berubah bunyi dan kata ulang berimbuhan, adakah hal yang sulit? Tentu mudah, bukan? Baiklah anak-anak, bisa bulan lanjutkan ya. Untuk pembahasan yang terakhir, kita akan berbicara mengenai kata ulang semu. Yang dimaksud dengan kata ulang semu yaitu kata apabila direduplikasi tidak akan memiliki makna apabila dipisah. Sebagai contoh seperti ini, pada kata paru-paru di sini kata dasarnya semula paru, direduplikasi atau diulang menjadi paru-paru yang memiliki arti atau makna yaitu bagian dari sebuah organ tubuh manusia maupun makhluk hidup. Nah, apabila kata paru-paru di sini hanya diulang satu kali, tidak terjadi perulangan, maka di sini tidak akan memiliki makna seperti yang sudah bulan sebutkan. Misal paru, nah kan tidak memiliki makna bagian atau organ dari sebuah tubuh makhluk hidup. Nah, seperti itu. Berbeda dengan ketika kalian bulan berikan contoh rumah. Nah, di sini apabila kata rumah di sini diulang 2 kali, di sini masih tetap memiliki makna yang sama. Rumah di sini memiliki makna tempat tinggal. Rumah-rumah berarti tempat tinggal yang banyak, berarti tempat tinggalnya lebih dari satu. Sedangkan kata paruh di sini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, seperti itu. Untuk itu, kenapa kata ulang semu ini terjadi pada kata dasar yang bukan hasil reduplikasi dari kata ulang tersebut? Maksudnya seperti itu. Dari sini, adakah hal yang ditanyakan? Tentu mudah, bukan? Baiklah anak-anak, dari penjelasan yang telah bulan ulas tadi mengenai bentuk kata ulang, ada 5 jenis yang berupa kata ulang sebagian, kata ulang utuh, kata ulang berubah bunyi, kata ulang beribuan, serta kata ulang semu. Adakah hal sulit ataukah adakah hal yang ingin ditanyakan? Tentu mudah, bukan? Semoga pembelajaran yang telah Bu Bulan sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat dan bermakna untuk kalian. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.